wabarakatuh. Alhamdulillah ini aku lagi di apartemen dan aku mau menginformasikan terkait Hamdasa. Hamdasa adalah wanita yang mengalami depresi atau ODGJ, skizofrenia, dan kita bawa dari daerah Serang. Kondisinya dia ini dilecehkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab hingga melahirkan. Buat kalian yang lupa sama videonya, ini guys videonya. Kalau pelakunya sih, kalau kata dari bapaknya ya, katanya awal mulanya itu pelakunya itu nitipin alat motor ke sini. Nggak tahu-taunya ya kayak gitu. Ini hamil tambah bapak, saya udah koordinasi sama Pak Lurah, Pak RT, Pak Lurah. Betapa sedihnya saya tidak di ini. Beberapa kali saya berbicara. Siapapun sih Pak, siapapun, nggak dari pemerintah, nggak dari yayasan atau personal. Yang penting sih bisa turut serta membantu sih Pak, menyelesaikan ini harus seperti apa gitu. Kalau kita insya Allah selama kita bisa bantu, kita lakuin yang terbaik gitu. Ya, Bapak izin boleh telepon dulu aja, saya tunggu nggak apa-apa. Iya. Saya ikhlas kasihan, sampai izin ke mertua, bukan tanah saya, izin ke mertua saya tempatin di sini. Kasihan, membelanya mati-matian sampai minta sumbangan ke warga. Saya pernah dapat uang 1 juta, saya membangun ini ke masyarakat. Jujur aja saya, karena saya orang nggak mampu. Saya bangunkan demi anak-anak ini. Nah itu dia videonya. Jadi pada tanggal 16 kita evakuasi Hamdasa sesuai dengan permintaan keluarga di sana. Ada ibunya kemarin, terus ada Bu RT, ada Pak RT juga, ada tetangganya pada support untuk kita bawa Hamdasa. Setidaknya kita obatin mentalnya kalau emang dia mengalami skizofrenia. Setelah itu kita tanyakan pelakunya ini siapa. Kalau emang sudah confirm, kita akan melaporkan dan melakukan pengecekan tes DNA yang diminta oleh Pak Lurah, gitu guys. Makanya kemarin kita berinisiatif untuk membawa Hamdasa. Nah, karena perjalanan sangat jauh, kita ke Serang itu perjalanan sampai 4 jam kurang lebih. Kita nyampe itu malam, jadi pada saat sampai di Tangerang, kita nggak kuat kondisi fisiknya, jadi kita berpikir untuk kita istirahat dulu aja, kita istirahat dulu, besok baru kita bawa Hamdasa ke rumah sakit. Jadi Hamdasa ini kita titipkan ke rumah guys, gitu. Jadi kita titipin ke rumah. Nah kita ada rumah, kita sebutnya mes, itu untuk ODGJ yang kita rawat. Ada Bu Mama, ada Vera, ada Bu Neneng dan lain-lain yang ada di rumah tersebut. Nah, pada saat jam 10, aku udah bilang, Mbak, kasih obat penenang gitu, biar dia tidur. Dikasih lah nih, dia udah ngomong mau pulang, karena mungkin dia terbiasa nggak di rumah ya, biasa jalan-jalan gitu. Makanya dia minta pulang-pulang dulu, minta turun. Nah, kebetulan di rumah itu ada 2 lantai ya guys. Kalau untuk ODGJ biasanya di lantai atas tidurnya, bareng sama 4 pengasuh ada di sana. Ada Bu Tini, ada Bius, ada Mbak Rofiko gitu. Terus ada Fitri juga. Nah, jadi tiba-tiba aku dia telepon itu sekitar jam 11 malam. Dan heboh banget, aku langsung panik kan. Itu aku baru banget selesai mandi, karena baru banget sampai kan. Lokasi aku di Jakarta, tim aku di Tangerang. Jadi drop mereka dulu di Tangerang, baru balikin aku ke Jakarta. Habis itu katanya Hamdasa ini lompat dari lantai 2. Tahan. Dia mana?
shock banget, kaget banget, dan aku minta tolong untuk divideoin gimana kondisi Hamdasa. Nah yaudah, dia jadi dari lantai 2, dia buka jendela dan dia terjun lompat ke bawah. Nah kan pengasuhnya ini kan tidur di kamar yang berbeda. Si Hamdasa ini tidur sama Bu Mama. Bu Mama langsung ngetok kamarnya Bibi Us. Bu, itu ada yang lompat katanya. Ya aku sampai merinding nih. Terus akhirnya si Bibi Us langsung ngeliat, langsung teriak tuh, itu tuh Hamdasa langsung lompat katanya. Ya udah, itu langsung pada turun semua dan di situ langsung rame guys posisinya. Ya udah, akhirnya Hamdasa kita tanya sakitnya di mana, dia bilang sakit di sini katanya. Ya mungkin jatuhnya duduk atau seperti apa aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas malam itu juga akhirnya sekitar jam 12-an berangkat ke rumah sakit guys. Udah buka. Mas buka mas. Kunci lagi. Udah akhirnya berangkat ke rumah sakit, terus dicek. Hari ini aku dapat informasi, ini tanggal 19 ya, tanggal 19 Februari 2024 aku dapat informasi dari Rumah Sakit Jakarta Timur tentang keadaan Hamdasa, karena katanya ada sedikit patah tulang di daerah pinggulnya guys. Gitu, tapi dia bisa duduk, terus kemungkinan nanti akan dicek sama spesialis tulangnya hari ini atau besok, nanti sore katanya atau besok. Jadi semoga kita lihat perkembangannya ya guys. Aku nggak mau ada fitnah dan nggak mau ada apa-apa ya nanti ke kemudian hari. Yang jelas ini kita ngomong apa adanya tentang kondisi yang sekarang. Nah ini bukti video-video pada saat kejadian guys. Bising patah. Bisa diangkatin. Yang ini. Pelan-pelan. Ini tuh kaki kanan. Nah itu dia, dan itu posisinya rame banget sampai orang semua pada keluar. Aku nggak tahu ternyata sebegitu tidak tenangnya Hamdasa, karena setauku ketika udah minum obat biasanya dia akan 15 menit sampai 10 menit biasa dia akan tidur gitu. Kok ini dia nggak tidur, bahkan ada paranoid mungkin yang berlebihan terhadap dia gitu. Di situ di rumah itu isinya cewek semua guys, makanya ya aku jujur panik banget ngeliat kondisi Hamdasa. Tapi ya qadarullah, alhamdulillah hari ini Hamdasa membaik sih, dia udah bisa duduk, udah bisa banyak ngobrol, banyak cerita, dan masih masa pemulihan ya untuk kondisinya gitu. Kon siapa iku ngeloncatku? Ngeloncat ning jendela kon siapa? Iya, disuruh siapa ngeloncat dari jendela? Hamdasanya ngedenger siapa suruh ngeloncat dari situ? Hamdasanya ngedenger siapa? Kata siapa? Ada yang ngebisikin, udah loncat aja sono pulang gitu. Iya. Terus ngeloncat dari situ, dikira ini pendek, taunya tinggi kan? Nah, muyuk maning lara kan? Iya, ntar pulang kok akeh tumane kok kelambine. Iya, nanti pulang, sabar ya. Mohon doanya aja nanti kondisinya lebih baik daripada sebelumnya. Terus bisa kita tanyakan juga terkait Hamdasa. Nah, ini jujur ya, aku pun
di sini karena nggak kenal Hamdasah seperti apa dan baru kenal pada saat di lokasi tersebut, jadi aku tidak tahu Hamdasah ini katanya sih ya, aku dapet info dari tetangganya dia ODGJ atau skizo, tapi ada yang bilang juga dia low education atau SDM-nya nggak tinggi gitu, maaf ya, mungkin tidak bersekolah, ada yang bilang seperti itu. Makanya jujur kan aku bukan spesialis dokter dan aku tanya hasil medisnya pun tidak ada gitu, jadi ya mungkin diduga ini skizo ya, diduga ini skizo, tapi emang terlihat nggak tenang pada saat di mobil aja pas kita bawa, dia ada ngomong sendiri gitu, dan kita baru tahu ternyata dia nggak bisa diem, bahkan ya tidak terkontrol gitu. Ya, karena pas aku tanya mau ikut nggak, mau kata dia, makanya aku bingung kok dia minta pulang, mau kabur gitu loh. Aku kira ya bakal kondisi stabil secara mentalnya gitu guys. Jadi ya nanti kita lihat ya perubahannya seperti apa satu-satu dulu. Ini jadi pemulihan untuk kondisi fisik Hamdasah. Tadi sih video call sama aku udah bisa ngobrol gitu, maksudnya emang bisa ngobrol tapi agak nyambung lah gitu. Mungkin dengan bahasa Serang ya, karena aku nggak bisa bahasa Serang. Tadi yang terjemahin Mbak Rofiko karena dia aslinya Cilegon Serang gitu. Oke, itu aja guys. Bismillah ya, kita lakukan yang terbaik. Dan untuk open donasi masih berjalan. Buat kalian yang mau donasi, langsung aja ke rekening atas nama ini guys. Itu rekening atas nama Bu RT wilayah sana. Donasi tersebut biar langsung didonasikan dan dikondisikan untuk keperluan rumah Hamdasah pada saat renovasi gitu. Nanti insya Allah kita akan memberikan bantuan juga, tapi alangkah lebih baik kalau kita bergotong royong gitu ya. Semakin banyak, semakin ringan yang kita bantu, berapapun nominalnya sangat-sangat dibutuhkan ya, 10.000, 20.000 atau berapapun seikhlasnya kalian, yang penting tidak memberatkan ya. Oke, sekali lagi itu aja informasinya. Nanti kita lanjut kembali tentang Mbah Hamdasah dan juga keluarganya, tapi yang jelas satu-satu kita obatin dulu Mbah Hamdasah. Abis itu kita fokus terhadap anaknya katanya mau diadopsi oleh Pak dokter yang bekerja di puskesmas ya, siapapun itu. Semoga sih mendapatkan lebih baik ya asuhannya, karena yang udah anaknya juga pada itu semua, kurang semua gitu katanya ya. Ini kan aku dapat informasi dari warga sekitar ya, kalau ada yang adopsi itu akan lebih baik sih secara pendidikan dan lain-lainnya gitu, karena anaknya juga cukup banyak, 8 anak bapaknya. Hamdasah yang nomor berapa aku pun nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Itu aja. Terus habis itu renovasi rumah, nanti mungkin akan kita berikan usaha atau seperti apa, tapi yang jelas step by step insya Allah Allah mudahkan ya niat baik kita semua ya. Oke, itu aja guys. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.